tidak seperti di dalam Quran surah An-Nas yang memang berimplikasi pada perilaku kehidupan kita, ya. Nah, kalau ada hal-hal yang memang menyerang pada diri kita, ya, tidak sampai kita yang kemudian berbuat salah. Kalau di dalam An-Nas memang kita yang kemudian menjauh dari hukum Allah. Allah SWT di dalam ayat yang pertama disebutkan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung, ya, birob kepada Tuhan atau kepada pemilik, ya. Rob itu adalah pemilik, ya. Birabbil falaq. Nah, al-falaq, nah, atau biasa umum yang kita ketahui dalam terjemah disebut subuh, ya, waktu subuh, ya. Jadi birabbil falaq adalah Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar, ya. Jadi antara waktu malam gelap kepada munculnya cahaya fajar, ya. Nah, sebetulnya al-falaq itu sendiri menurut ulama-ulama tafsir ada 3 pengertian sebetulnya, ya. Tidak seperti yang umum kita baca adalah waktu subuh. Kata al-falaq itu, yaitu yang pertama yaitu adalah waktu subuh, ya. Yang al-falaq ini ya tentu adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, ya. Yang kemudian yang ketiga adalah juk minnar, ya. Juk minnar itu adalah jurang atau sumur yang ada di neraka. Jadi di neraka itu nanti ada suatu jurang yang sangat dalam, ya. Gambarannya seperti itulah oleh para ulama tafsir. Nah, jurang itu kemudian dinamakan dengan al-falaq, ya, namanya al-falaq, ya. Kalau di sini jurangnya mana? Ya, kalau kita naik ke arah Gunung Kidul, ya, itu biasanya sisi jalannya kan curam, ya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu, ya. Nah, walaupun para ulama tafsir ini menyebutkan nama al-falaq dengan 3 pengertian yang berbeda, tapi sebetulnya secara hakikat, secara makna sama. Kalau dikatakan waktu subuh, ya memang hanya Allah lah yang memiliki kuasa untuk menentukan munculnya sinar matahari, ya. Artinya waktu subuh itu adalah waktu di mana Allah punya kuasa. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah lah yang mengatur, ya, perubahan siang dan malam, ya, bergantinya siang dan malam, ya. Nah, itu adalah kuasa Allah. Kemudian makhluk kita semua ini juga adalah kuasanya Allah, ya. Nah, begitu pula yang disebutkan tadi, suatu sumur atau jurang yang ada di neraka, nah itu juga kuasa Allah, ya. Jadi artinya walaupun 3 pengertian, ya, secara bahasa, tetapi secara makna tetap semua itu adalah wilayah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di Quran surah An-Nas kita disebutkan, ya,
tiga nama Allah, ya Allah bersumpah dengan tiga namanya. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Jadi katakanlah aku berlindung dari Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ya. Malikin nas, ilahin nas, ya, yang menjadi sesembahannya manusia. Nah, kalau di dalam Al-Quran surah Al-Falaq ini hanya satu kali, ya, disebutkan satu kali kita untuk berlindung kepada Tuhan yang menguasai, ya, waktu subuh, atau menguasai makhluknya, atau menguasai sumur, ya, atau jurang yang ada di neraka, ya. Nah, itu secara pengertian adalah sama. Nah, kita berlindung dari apa, ya? Nah, maka disebutkan di dalam ayat yang kedua, ya, kita diminta berlindung min syarri ma khalaq, ya, min syarri, ya, dari kejahatan. Syarri, ya, syarri itu kejahatan, kejelekan atau keburukan, ya. Lawan katanya adalah khair. Khair itu adalah kebaikan, ya. Jadi kita diminta berlindung kepada Allah dari keburukan, kejelekan, kejahatan, ma khalaq. Nah, dari apa-apa atau makhluk yang Dia ciptakan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan segala sesuatu, ada dari sisi baik dan ada pula dari sisi buruk, ya. Nah, makanya sebetulnya kalau kita itu, ya, barangkali misalnya kebetulan berada di satu tempat, ya, yang kita itu asing atau belum pernah ke sana, ya. Kalau sama saya udah pernah ke Kalimantan. Yang lainnya bapak-bapak pernah ke Kalimantan, Pak? Atau Pulau Jawa maksudnya, ya. Luar Jawa, ya. Nah, kalau kita keluar Jawa misalnya itu kan belum kita asing, ya. Kalau kita orang Jawa tuh biasanya kebanyakan putarannya ya sekitar Jawa juga. Tapi belum pernah, ya. Saya pernah ke Sulawesi, pernah ke Kalimantan, pernah. Yang belum pernah Irian Jaya sama Sumatera ini, ya. Belum pernah ke sana, ya. Nah, makanya kalau kita datang ke suatu tempat, ya, kita memang disarankan ada satu doa, ya. Ya, doanya Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal wa as'aluka khaira ma sa'alaka ibaduka sholihun, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku lakukan dan dari keburukan yang belum aku lakukan, dan aku memohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hamba-hamba yang mukhlis, yang soleh. Nah, jadi zaman sekarang kita, yaitu dari bangsa jin, ya. Nah, bangsa jin ini memang tidak terlihat oleh kita, nah, tetapi kita yakin bahwa jin itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Ada yang bisa lihat jin ini, Pak? Ya. Ya, kadang ada yang bisa lihat jin, ya. Nah, jin itu ada jin yang dia jin yang baik, ya, jin muslim, ya. Kalau jin yang jahat itu jin kafir, ya. Nah, jin kafir itu turunannya iblis dan syaitan, ya. Manusia itu juga sebetulnya juga ada di kalangan manusia, ya. Manusia itu kalau baik itu jadi adalah manusia yang soleh. Kalau manusia yang buruk atau jahat itu biasanya juga sebutannya adalah syaitan, ya, sama, ya. Biasanya ngapain kamu dasar setan, nah, misalnya begitu, ya. Nah, jadi manusia itu juga ada berperilaku. Makanya di dalam Quran surah An-Nas kan disebutkan, ya, bahwa kita ingin melakukan perlindungan dari godaan jin dan manusia, ya. Nah, itu juga dikatakan seperti itu, sehingga kita berusaha, ya, untuk menghilangkan segala keburukan
dari kejahatan makhluk ciptaannya. Nah, misalnya contoh kalau kita di Quran surah An-Nas itu adalah salah satunya bisikan, ya, bisikan dari syaitan, ya, untuk membuat kita agar tergelincir, tidak mau beribadah, ya, tidak mau menjalankan hukum syariatnya misalnya, ya. Nah, maka kita di dalam hal ini meminta kepada Allah SWT untuk berlindung dari kejahatan makhluk ciptaannya, ya. Nah, kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, berarti kejahatan malam apabila telah gelap gulita, nah, biasanya itu menjelang maghrib. Nah, ini peralihan antara siang dengan antara terang dan gelapnya siang dengan malam, yaitu menjelang sore hampir mendekati maghrib, ya. Nah, kalau kita dulu, saya ingat masih kecil itu, ya, kalau sudah maghrib itu ayo pulang-pulang, masuk rumah, ya. Nah, nanti disembunyikan hantu, ditangkap hantu, atau dibawa lari hantu misalnya, ya. Hantu itu ada tidak, Pak? Ada. Hantu itu ya dari jin juga, ya. Kalau saya dulu di Kalimantan tuh rumahnya kan tinggi-tinggi, nggak di sini kan langsung pondasi ketemu tanah. Kalau kita tuh kan rumahnya agak tinggi, ya, ada kayu-kayu, ada pondasi kayu, ya. Soalnya kan rawa semuanya. Nah, tapi kalau pas musim kering, nah, kita bisa main di bawahnya, ya. Nah, jadi mainnya di bawah rumah, Pak, karena rumahnya tinggi-tinggi. Tapi saya terakhir main ke Banjarmasin tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi rumahnya, semua sudah pondasinya sama seperti di Jawa, ya, langsung ketemu tanah, ya. Walaupun ada beberapa juga, ya, kalau di atasnya kalau di bawahnya masih rawa, ya. Nah, umumnya kita main di situ, ya. Nah, nanti kalau sudah maghrib itu, wah, semua orang tua mesti ribut, ya. Takut kalau anaknya nanti dimakan hantu, ya, belum pernah juga saya ketemu ada teman saya yang dimakan hantu, ya. Tapi dulu orang tua kita, ya, itu selalu mengingatkan, ya, supaya tidak bermain atau sudah harus kembali ke rumah saat menjelang maghrib, ya. Nah, jadi hantu itu ya, kalau kita nih Indonesia ini memang spesial, hantunya banyak, ya, kuntilanak kolor hijau macam-macam, ya. Nah, memang hantu itu sebetulnya ada, ya. Nah, dia dari bangsa jin, ya. Kalau kita sebutannya hantu di Indonesia, ya. Nah, maka sebetulnya yang tepat itu bukan kita membuat anak-anak kita itu takut dengan hantu. Nah, ini tidak boleh, ya. Karena hantu itu tidak terlihat. Ya, aslinya tidak terlihat, cuma di Indonesia aja hantunya banyak sekali yang terlihat, ya. Malah jadi film, ya. Nah, hantu itu sebetulnya tidak terlihat, atau bangsa jin itu tidak terlihat. Dan kita tidak boleh yakin bahwa hantu itu bisa mengganggu kita. Tidak boleh bisa membuat keburukan pada kita, ya. Tetapi harus kita yakini bahwa kita meminta perlindungan dari Allah dari kejahatan jin itu sendiri, ya. Nah, makanya kalau kita ingin meminta perlindungan, ya, dibiasakan untuk mengamalkan zikir pagi dan zikir petang, ya. Zikir pagi itu ba'da sholat subuh, ya. Sedangkan zikir petang itu ba'da sholat asar, sampai menjelang maghrib, ya. Nah, makanya kalau kita ingin meminta perlindungan dari Allah SWT dari kejahatan malam yang apabila telah gelap gulita, ya, maka kita sebaiknya mengamalkan zikir petang, karena dalam zikir petang itu ada di dalam bacaan bagian akhirnya, yaitu a'udzubika limatillahi tama
min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Saya itu biasanya pernah juga, Pak, kan ketindihan istilahnya kalau Jawa itu ya. Kalau badan itu rasanya enggak, kayak kok susah digerakkan gitu ya. Nah, itu kalau kita sadar, nanti dibacakan saja ini ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu saya pernah 2 kali kalau tidak salah itu. Nah, itu rasanya kalau ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Nah, setelah itu rasanya enteng ya. Nah, itu bisa jadi ya, bisa kita amalkan. Nah, makanya sebaiknya anak-anak memang tidak boleh kita doktrin untuk takut dengan hantu ya, tapi ajarkanlah kepada anak-anak kita untuk senantiasa membaca Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya, dibacakan ditambah dengan ayat kursi. Nah, itu dibaca sebelum menjelang tidur ya. Nah, mudah-mudahan setelah itu ya tidak ada gangguan ya dari makhluk-makhluk ciptaan Allah ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan rahmat Allah SWT, ayat yang ketiga tadi ya, kita diminta untuk berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, kemudian yang keempat, kita juga diminta perlindungan dari wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan ya, wa min syarri ya, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan dirahmati Allah SWT, memang kalau di sini sudah jarang ya, atau mungkin pernah mengalami ya. Ya, kalau biasanya di tempat kami tuh ada istilahnya santet ya, disantet gitu ya. Nah, ini juga perlu waspada ya. Biasanya tuh kalau santet-santet tuh biasanya ini cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, biasanya begitu ya. Ya. Kalau cerita-cerita kami dulu di sana ya biasa begitu ya. Nah, makanya kalau barangkali mungkin punya putri gitu ya, punya anak perempuan, kok ada yang melamar gitu ya. Nah, kalau ada yang melamar kemudian tanya orang mana ya, orang pedalaman Kalimantan, misalnya ya, atau pedalaman Sulawesi atau pedalaman mana gitu ya. Nah, kalau tidak suka, tidak setuju, tidak terima itu sebaiknya ditolak dengan baik-baik ya. Nah, karena kalau nggak baik-baik mungkin malah menghina atau mencaci maki, bisa jadi biasanya sakit hati dan dukun bertindak ya. Ada yang sampai gila, ada yang sampai macam-macam, itu ceritanya ya. Tapi memang seperti ini juga terjadi, dan baginda Rasul Muhammad SAW pun juga pernah mengalami hal seperti ini. Makanya kenapa asbab nuzul turunnya Quran surah Al-Falaq dan An-Nas itu adalah ketika baginda Rasulullah terkena sihirnya dari seorang Yahudi ya. Ini ada satu riwayat dari Ibnu Abbas ya, dikisahkan Rasulullah itu pernah kena sihir seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asham ya. Nah, jadi memang sihir paling hebat itu adalah sihirnya orang Yahudi ya. Nah, kalau di film-film namanya Harry Potter ya, itu orang Yahudi yang memang paling jago dalam masalah sihir ya. Nah, makanya ketika Allah SWT menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya, beliau ini kan kena sihir dengan 11 ikatan ya.
11 ikatan. Jadi biasanya sihir itu kalau yang diambil itu rambutnya, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak suka seseorang gitu ya, rambutnya diambil. Semakin banyak semakin bagus, ya. Nah, nanti kasih saja sama dukun. Kalau tidak rambut, kuku, ya. Atau hati-hati kalau ada yang ngambil rambut kita. Rambut itu nanti biasa diikat-ikat, ya, dipuntel-puntel. Nah, nanti kalau Rasul itu sampai 11 ikatan, ya. Buhul namanya talinya, ya, jadi diikat-ikat, nanti dibaca mantra, ya. Mantranya ya biasanya disebutkan mantra nama-nama jin-jinnya tuh, ya, semuanya itu disebutkan, ya. Kalau biasa film Indonesia itu jelangkung, ya. Ditempelkan ke boneka yang ditusuk, jadi terasa sakit, ya. Nah, ini memang mungkin kita tidak pernah mengalami, tapi hal-hal seperti itu ada, ya, dan Rasul sendiri pun pernah mengalami hal seperti itu. Makanya kemudian Allah SWT menurunkan Quran surah Al-Falaq 5 ayat dan Quran surah An-Nas 6 ayat, total 11 ayat, ya. Maka ketika selesai membaca itu, setiap satu ayat yang dibacakan oleh baginda Rasul, satu ikatan itu lepas, ya. Sampai 11 ayat, maka 11 ikatan pun juga bisa lepas, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak enak badannya, ya, coba saja membaca Quran surah Al-Falaq dan Quran surah An-Nas, ya. Dan di sini disebutkan, ya, dari penyihir, ya. Penyihir itu memang kebanyakan wanita, ya. Makanya disebut nenek sihir, ya. Nggak ada kakek sihir, ya, nenek sihir, ya. Nah, jadi memang dari kalangan wanita. Tapi kalau Jawa ini saya lihat banyak dukun laki-laki, ya. Ya, kalau di sini di dalam ayat disebutkan kebanyakan dari kalangan wanita, ya. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki, ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh rahmat Allah SWT, kalau tadi beberapa ayat sebelumnya lebih banyak membahas kejahatan dari kalangan jin, ya, tukang sihir, ya, atau kejahatan malam, ya, atau kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Nah, ini juga sebetulnya ada kejahatan yang juga cukup membahayakan kita, ya, yaitu bahayanya orang-orang yang memiliki sifat dengki, ya. Nah, apa itu orang yang memiliki sifat hasad atau dengki? Nah, biasanya orang itu kadang kalau melihat orang lain senang, biasanya susah, ya. Lihat tetangganya punya mobil, biasa senang apa sedih atau mangkel, ya. Nah, atau biasanya mungkin ada temannya kok sudah langsung cepat dapat jodoh, terus langsung bisa nikah. Nah, biasanya yang merasa tersaingi, atau mungkin yang merasa tidak mendapatkan itu, nah, dia biasanya muncul perasaan dengki, ya. Nah, biasa kan yang namanya manusia itu walaupun mungkin tinggal di kampung yang sama, ya, sama-sama mengadu nasib di, mungkin misalnya katakanlah ke kota besar misalnya, ya, pendidikan juga sama, sekolah juga sama, belajar juga bareng, tapi belum tentu nasib itu sama, ya. Ada yang mungkin lebih cepat kaya, ya, atau mungkin ada yang lebih cepat dapatkan istri, atau mungkin ada yang cepat umroh, cepat haji dan lain sebagainya. Ini biasa dalam kehidupan tuh biasa. Nah, makanya pernah dalam satu pembahasan yang pernah kami juga sampaikan,
yaitu terkait tentang makna kebahagiaan yang mungkin barangkali jamaah masih ingat. Jadi kebahagiaan itu tidak selalu identik kita itu selalu sama dalam kehidupan kita dengan orang lain, itu selalu sama, itu belum tentu seperti itu. Allah tahu mana yang lebih tepat untuk kita dan mana yang lebih tepat untuk orang lain, ya. Coba terkadang kita bisa saja berpikir, ya, misalnya kok dia dapat mudah ya, dapat mobil, dapat rumah misalnya, ya. Nah, coba kita lihat pada diri kita sendiri. Bisa jadi kita itu punya sesuatu yang kita dapatkan yang belum tentu dia dapatkan, nah, kan gitu ya. Dan dia pun mungkin bisa jadi, wah alhamdulillah dapat mobil, dapat rumah, tapi kok enak dia ya, nggak punya mobil, nggak punya rumah, tapi keluarganya rukun. Nah misalnya begitu ya. Kadang bisa sholat berjamaah bareng misalnya, ya. Dan lain sebagainya, atau mungkin sehat, selalu sehat misalnya, ya. Nah ini memang seperti itu. Nah artinya memang kalau kita ini tidak bisa menata hati, ya, dengan kondisi-kondisi seperti itu, ya, Allah itu bisa menguji satu dengan kondisi seperti ini, yang lain dengan kondisi yang berbeda. Itu sangat mungkin sekali, ya. Saya pernah itu tausiah ngisi pengajian saat pernikahan, ya. Saya sampaikan seperti itu, jangan berpikir kemudian begitu menikah langsung punya anak, langsung umroh, langsung punya rumah, langsung punya mobil. Belum tentu, ya. Bisa iya, bisa tidak, ya. Nah, tapi semua itu harus dijalani. Kadang di sosial media kan begitu, ya. Baru nikah sama suami istri langsung umroh, nah, misalnya pulang umroh sudah langsung punya rumah, wah, misalnya begitu, ya. Ya nggak tahu juga, ya, namanya juga sosial media, beneran atau enggak juga nggak tahu kita, ya. Nah, tapi tetap yang namanya manusia itu kadang diberikan Allah kelebihan di sisi lain, maka di sisi lain dia sedang diuji. Nah, begitu juga dengan kita mungkin saat ini diuji dalam sisi ini, tapi Allah memberikan kenikmatan di sisi yang lain. Nah oleh karena itulah kalau kita tidak bisa menata hati, maka sangat mungkin sekali terjadi rasa dengki, ya. Dan ini sangat banyak sekali terjadi pada makhluk atau manusia, ya. Nah makanya Allah meminta kita untuk senantiasa meminta perlindungan dari Allah dari orang-orang yang memiliki sifat dengki. Sifat dengki ini biasanya timbul, ya, misalnya lihat orang punya katakanlah punya mobil misalnya, ya, wah punya mobil, ya. Nah biasanya muncul rasa dengki. Kalau dengki itu biasanya apa, Pak? Biasanya apa? Ya, mesti doanya moga tabrakan, moga mobilnya hilang, nah, misalnya, ya. Nah, biasanya kalau orang dengki itu muncul adalah doa-doa yang keburukan bagi orang lain. Nah biasa begitu, ya. Nah makanya Allah meminta kita berdoa untuk tidak untuk melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan orang yang dengki, ya. Biasa dia doa, ya. Biasanya kalau ada temannya duluan nikah, ya, misalnya dia wah dengki, ya. Mesti kalau dia tidak baik hatinya, ya, harusnya kalau dia baik hatinya, ya ucapkan selamat, didoakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, kan begitu, ya. Tapi kalau orang dengki, nah, doanya beda, ya. Moga cepat cerai atau moga mabdul, wah, macam-macam doanya, ya. Nah ini makanya juga kita perlu berlindung diri dari orang-orang yang memiliki hati yang dengki. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan di rahmat Allah SWT, nah, di dalam ayat ini memang kita disampaikan oleh Allah SWT kalau ayat 1 dan 2 ini adalah saat menjelang, saat subuh sampai menjelang maghrib, ya. Sedangkan ayat yang ketiga sampai ayat ketiga dan keempat itu adalah ayat yang memang ada hubungannya dengan dunia malam, ya. Dan yang kelima ini adalah tentang kehidupan di sekitar kita, yaitu manusia. Nah jamaah sekalian dimuliakan di rahmat Allah SWT, jadi apa yang harus kita lakukan, ya, dari semua pembahasan atau kita memahami Quran surah Al-Falaq ini,
ya, maka hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk ya hal-hal yang bisa merusak diri kita dan juga keyakinan kita ya, yaitu terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kalau dalam masalah sihir ya, kalau dalam masalah kejahatan-kejahatan, nah, sebagaimana dalam pembahasan kami sebelumnya, ini mungkin kita tidak sampai kepada rusaknya iman dan amal kita. Nah, tapi kalau kejahatan itu adalah berupa godaan setan, bisikan setan, nah ini berbahaya. Karena bisikan setan itu sekali lagi bisa menjerumuskan kita kepada jauhnya kita dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kena sihir ya mungkin kitanya merasa terganggu dari sisi tubuh kita ya. Itu mungkin tidak akan merubah amal kita ya. Ada orang yang dengki pada kita, mendoakan keburukan kepada kita, ya mungkin kita juga mungkin masih bisa sholat, masih bisa ngaji dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kalau kita digoda dengan godaan setan ya, yang seharusnya kita itu bisa beribadah dengan tenang, tapi dengan setan terus menerus menggoda kita, bisa saja kemudian kita berbuat kemaksiatan ya. Nah, maka Quran surah Al-Falaq dan Quran surah An-Nas ini adalah satu paket yang harus kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita coba amalkan ya. Saat pagi subuh kita membaca ya 3 kali surah Al-Ikhlas, 3 kali surah Al-Falaq, 3 kali surah An-Nas ya. Ya sebelumnya ayat kursi dulu ya. Ayat kursi kemudian dilanjutkan 3 surah ini dibaca, dan begitu juga menjelang maghrib ya atau sore juga kita amalkan ya. Dan bagus juga kalau kita sebelum tidur ya juga membaca surah ini. Selain kita mendapatkan amal atas bacaan kita, kita pun juga mudah-mudahan ya senantiasa terlindung dan dilindungi oleh Allah SWT dari segala bentuk bahaya-bahaya dari kehidupan atau kejahatan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan hikmah dan manfaat untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Kalau ada salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.